Sudah jadi teman-teman, langsung kita ekstra coba. Cuma kemungkinan GP shock breaker sudah kalah ini teman-teman. Nanti di video yang lain coba bikin yang pasti. Untuk mesin cuci sudah normal, pencucian, pembuangan dan pengeringan sudah boleh dipakai ya. Balik lagi di channel BW Teknisi Gadungan. Di saat ini saya akan coba modifikasi mesin cuci merek Panasonic 400 watt, satu tabung dari mesin cuci otomat ke mesin cuci manual. Jadi memang lebih baik kita normalkan, mengganti modul yang rusak teman-teman ya. Tapi dikarenakan peralatan yang terbatas teman-teman, untuk modulnya sendiri jika mau dibeli, jika rusak pada power supply-nya ini bisa sekitar 300 sampai 400 ribuan ya teman-teman, harga Manado. Dan karena hanya untuk konsumsi pemakaian sendiri, maka saya inisiatif melihat video-video yang mengenai modifikasi mesin cuci. Saya lihat modifikasi yang bagus, yang rupiahnya cilik teman-teman, yaitu mengubahnya menjadi mesin cuci manual dengan peralatan pendukung yang saya kumpul secara perlahan, yaitu timer mesin cuci atau pencuci, timer pengering, dan sebuah saklar teman-teman. Pastikan ini normal ya teman-teman. Kalau tidak, teman-teman bisa membelinya di online shop. Ada yang murah-murah teman-teman, sudah dijual paketannya ya, saya lihat. Jika bahannya sudah ada, mari kita mulai merakit. Pertama-tama pastikan tiap-tiap komponen pendukung menggunakan kabel yang berbeda warna. Ini juga saya ambil dari bekas kabel-kabel dari mesin cuci bekas ini ya teman-teman. Untuk saklarnya tidak apa-apa walau hanya satu warna. Tujuannya agar mempermudah kita dalam proses instalasi perkabelan. Langkah yang pertama adalah mengelompokkan perkabelan, di mana perkabelan yang masuk ke bagian mesin cuci itu ada dua kelompok. Yang pertama untuk kelompok dinamo dan kelompok motor drain. Untuk dinamo ada 3 warna, biru, merah, dan kuning. Sedangkan motor drain hanya 2 warna, ungu dan kuning. Nah, karena pada dinamo dan motor drain ada 2 kabel warna yang sama, warna kuning, jadi akan kita gunakan multitester untuk cek mana yang kuning ke dinamo, mana yang kuning ke motor drain, agar kita tidak kebingungan. Meski nanti ujung-ujungnya mereka akan menjadi satu ya teman-teman. Di sini saya sudah menemukan mana yang warna kuning ke motor drain. Tentunya yang satunya adalah yang menuju ke dinamo. Jadi langsung saja kita kelompokkan. Ini yang ke dinamo dan ini yang ke motor drain. Untuk perkabelan yang ke dinamo yang saya kupas pembungkusnya tadi, langsung saja kita bungkus kembali menggunakan isolasi ya teman-teman, supaya jangan terlupakan.
Langkah yang selanjutnya kita sambungkan satu persatu. Item yang pertama yang akan saya sambungkan adalah timer pencuci. Di sini adalah kabel inputnya, ada dua warna coklat dan biru teman-teman. Sedangkan untuk kabel kapasitornya sendiri masih terpasang seperti ini ya teman-teman. Untuk kabel warna kuning dari dinamo akan saya sambungkan ke kabel warna coklat input dari PLN seperti ini. Kita pelintir saja. Selanjutnya untuk kabel input warna biru dari PLN kita sambungkan dengan timer pencuci. Sambungkan dengan kabel yang sendirian, kaki timer yang sendirian, ini warna abu-abu. Kita sambungkan ke kabel input PLN yang warna biru. Sisa dua buah kabel yang berdempetan pada timer pencuci. Kebetulan sudah saya taruh kabel warna biru dan merah. Kita sesuaikan saja di kabel kapasitor yang warna biru dan merah. Sebenarnya ini bisa terbalik-terbalik ya teman-teman. Untuk dua buah kabel ini tidak masalah. Pencucinya akan tetap bekerja normal ya. Setelah terpasang seperti ini, tentu saja langsung kita coba ke listrik PLN. Kita putar timernya dan kita lihat reaksinya. Dan benar saja pencucinya mulai bekerja teman-teman. Kita lihat dari dalam, dia bolak-balik ya teman-teman. Tugas pertama kita telah selesai, yang mengartikan juga dinamo mesin cuci ini masih normal. Kita masuk pada langkah yang selanjutnya, yaitu pemasangan saklar pada motor drain. Jangan lupa ya teman-teman, harus ikuti langkah-langkahnya. Setelah pemasangan timer pencuci, kita masuk pada pemasangan saklar on off motor drain. Pada motor drain ada dua kabel yang masuk, yaitu kuning dan ungu. Untuk kabel warna kuning kita sambungkan dengan kabel input PLN warna coklat. Itu juga sama-sama dengan kabel kuning yang menuju ke dinamo ya teman-teman. Ini yang saya bilang tadi. Mereka juga ketemuan di situ. Sedangkan untuk saklar ada dua buah kabel warna putih. Kita akan menyambungkannya secara seri teman-teman. Kabel putih pertama kita sambung kabel warna ungu, dan setelah kita pelintir dengan baik, kabel putih yang kedua kita sambung ke kabel input PLN yang berwarna biru, sehingga dia menjadi rangkaian pemutus teman-teman ya. Jika kita sambungkan listrik, maka motor drain seharusnya bekerja jika motor drain masih normal ya. Langsung saja kita coba colokan dan tes teman-teman. Kita dengarkan akan ada bunyi motor di situ ya teman-teman. Dan benar saja masih bekerja dengan normal. Kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu menyambungkan timer pengering. Timer pengering akan bekerja dengan syarat saklar ini di-on-kan ya teman-teman. Dan jangan sampai teman-teman memutar timer pencuci saat saklar ini di-on-kan. Akan terjadi seperti ini ya teman-teman. Karena penasaran, saya coba sekali lagi. Jadi mesin cucinya akan bergantian mengeringkan dan mencuci teman-teman. Jadinya seperti itu. Jangan ditiru ya teman-teman. Nanti dapat mempercepat kerusakan pada mesin cuci. Ini saya lakukan hanya karena penasaran saja teman-teman. Pada timer pengering ada dua buah kabel. Kebetulan di sini punya saya ada kabel warna kuning dan warna ungu.
Untuk kabel warna kuning saya langsung masuk ke input, disambung ke input PLN yang warna biru teman-teman. Kita langsung pelintir-pelintir saja ya. Ini kabel warna kuning. Sedangkan untuk kabel warna ungu, nanti kita cari mana yang ikutan berputar antara kabel warna biru atau kabel warna merah di kapasitor ya. Salah satu akan ikutan berputar dengan roda pengeringnya teman-teman. Kalau yang satu hanya akan berputar untuk penggiling pencucinya saja. Kita coba satu-satu ya teman-teman, sambil di-on-kan switch pada motor drain seperti ini. Di sini saya mendapati kabel ungu ini dicocokkan dengan kabel warna biru pada kapasitor. Jadi akan kita jodohkan, langsung kita pelintir ya teman-teman. Apabila berbeda mesin dengan yang punya teman-teman, mungkin akan memodifikasi. Alangkah baiknya dicek ya, dicek seperti tadi, sambungkan satu per satu ya. Dan pengering sudah normal. Sekedar informasi, untuk pengereman mesin otomat dijadikan manual seperti ini. Tinggal teman-teman tekan kembali tombol on off-nya ya. Dengan catatan timer pengering sudah dalam posisi off. Lalu ditekan tombol motor drain, otomatis dia akan melakukan pengereman. Dan pengeremannya tidak mengerem mendadak teman-teman, dia akan perlahan berhenti, tapi lebih cepat berhentinya daripada kita hanya membiarkan timer pengering mati lalu kita berharap putarannya akan berhenti. Itu lama ya teman-teman. Langkah yang selanjutnya adalah merapikan instalasi perkabelan yang kita sambung-sambung tadi teman-teman. Di sini saya menggunakan solasiban saja warna hitam. Jadi akan saya rapikan, dan kemudian ini yang saya bilang tadi, keunggulan menggunakan kabel yang berwarna-warni pada timer-timer ini teman-teman. Jadi tanpa ragu langsung kita gunting saja. Tokan dia akan keluar ke atas, tinggal kita sesuaikan warna-warna kabelnya saja. Langsung saja kita potong-potong dan kita bungkus semua kabel ini menggunakan solasiban. Yap, di sini saya telah menyiapkan panel sederhana untuk timer-timer ini teman-teman ya. Jadi selain mengamankan timer dan saklar perkabelan dari cipatan air ya, juga mempermudah proses pemakaian nanti ya. Kita gunakan barang-barang sederhana, ada beberapa potong triplex dan galon plastik bekas yang sudah saya potong sebagai pembungkus seperti ini. Jadi triplex pertama sebagai dudukannya, dan untuk plastik galon bekas sebagai penutupnya. Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked, so out of my league. And you
body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. Took you out and showed you the city. How would you let somebody so pretty? What they said to Jadi teman-teman, me, that's what they said to me. Well, they told me I langsung didn't kita stand a chance, ekstra yeah. coba. Found you, heard you at a glance, yeah. But nobody ever asked if you could dance. Well, the only one who did that was somebody like me. When you asked my name, I panicked. So out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. You told me that you've been waiting for somebody like me. You told me that you've been waiting for somebody like me. Somebody like me. Demikian dulu video yang bisa saya bagikan, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel saya. Salam elektronik dan coba-coba. Terima kasih.